Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang dampak positif dan dampak negatif perkembangan iptek di bidang atau aspek pertahanan dan keamanan. Kami beranggotakan 6, yang pertama ada Rafita Saroso, yang kedua ada Raihan Suryoputro, yang ketiga ada Rima Priliza Zahra, yang keempat ada Rizky Pratama, yang kelima ada Rosalina, dan yang terakhir ada Cynthia Inti Wahyuni. Berikut adalah video penjelasan dari para anggota kami. Pengertian. Di era zaman modern ini, kemajuan iptek sudah berkembang sangat pesat, serta diiringi dengan berkembangnya juga sistem pertahanan keamanan suatu negara. Pertahanan negara diselenggarakan untuk mewujudkan kepentingan nasional. Kepentingan strategis pertahanan Indonesia merupakan bagian dari kepentingan nasional dalam menjamin tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Pertahanan negara memiliki peran serta fungsi untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia dari setiap ancaman serta gangguan, baik yang dari luar maupun yang dari dalam negeri. Kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi kenyataannya teknologi telah menimbulkan keresahan serta ketakutan yang baru bagi kehidupan umat manusia. Setiap orang memanfaatkan alat komunikasi langsung jarak jauh seperti penggunaan handphone untuk berhubungan dengan orang lain yang berjauhan. Selain itu juga, berbagai kegiatan yang pada awalnya dilakukan dengan menggunakan banyak tenaga manusia untuk mengerjakannya, kini dengan adanya perkembangan iptek semua itu dapat teratasi dengan penggunaan tenaga mesin. Melakukan pekerjaan tersebut dengan waktu yang relatif lebih cepat daripada menggunakan tenaga manusia secara manual. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 7 Ayat 2 dan Ayat 3 yang berbunyi, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukungnya. Selanjutnya, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi, dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Ancaman militer dan non-militer. 1. Ancaman militer. Ancaman militer adalah merupakan ancaman nyata terlihat secara fisik dan dapat menghancurkan suatu negara. Misalnya, agresi militer, sabotase, pelanggaran wilayah semakin jarang terjadi. Sedangkan ancaman non-militer pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer dan dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Lalu ada ancaman non-militer. Ancaman non-militer ini merupakan ancaman yang sering terlihat tidak nyata secara fisik tetapi sangat efektif untuk menghancurkan suatu negara melalui perubahan nilai-nilai, diantaranya kebebasan, demokrasi, HAM, dan lingkungan hidup. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertahanan dapat menimbulkan ancaman militer dan ancaman non-militer semakin luas. Untuk itu, kemajuan iptek harus dimanfaatkan untuk mendukung terwujudnya pertahanan negara yang kuat. Dampak positif akibat kemajuan iptek di bidang pertahanan dan keamanan negara antara lain: yang pertama, peningkatan akurasi dan keandalan teknologi persenjataan dengan rekayasa, hardware, dan software. Kedua, teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Yang ketiga, pemerolehan personil militer yang mumpuni, yaitu dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi. Yang keempat, penggunaan program kecerdasan buatan untuk mensimulasikan formasi dan kekuatan musuh yang memungkinkan serangan menjadi efektif dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Kelima,
dengan mencegah terjadinya serangan-serangan dari pihak yang ingin memecah kesatuan Indonesia dan memecah belah yang menjadi perbedaan dalam kehidupan bernegara dengan media informasi. Contohnya yaitu internet. Adapun dampak negatifnya antara lain: 1. Penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. 2. Melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sama teroris maupun untuk mencari pengikut. 3. Munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sifat penggunaan sistem secara bersama. 4. Berkaitan dengan teknologi senjata pemusnah massal (Weapon of Mass Destruction) atau WMD seperti senjata nuklir dan senjata biologi dikhawatirkan akan menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara bila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Adanya perkembangan iptek memang dapat merugikan suatu negara, namun juga berbanding lurus dengan dampak positif yang dirasakan oleh negara-negara maju. Pengaruh iptek di bidang pertahanan dan keamanan negara. 1. Mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dengan sering mengadakan kegiatan yang mengikutsertakan antara pihak pertahanan bangsa dengan rakyat. Kedua, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara semakin berkurang karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak tentara dan polisi. Yang ketiga, perubahan dunia yang cepat mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global. Masyarakat seringkali mengajukan tuntutan kepada pemerintah dan jika tidak dipatuhi, masyarakat cenderung bertindak anarkis sehingga dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian saja penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.